tan samerpa moring sukma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Mungkin itu sedikit yang saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan pada alap-alap Mataram, Sengkelat Mataram. Walaupun saya bukan ahlinya untuk nembang, karena itu tadi tembang pangkur ya, walaupun bukan pakem yang saya berikan, karena memang saya bukan pujangga keraton. Kalau di alap-alap sudah ada pejangan dari Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegara keempat untuk kita pegang dalam kehidupan, supaya kita tidak bingung menghadapi zaman edan. Dalam tembang tadi disebutkan tan samar pamoring sukma, tidaklah samar ketika sukma ini menyatu. Jadi di dalam manusia itu ada 3 unsur: jasad, pikiran, dan perasaan. Kalau di dalam agama Islam juga kita mengenal hukum-hukum dohiriyah, namanya syariat, hukum-hukum makrifat, tauhid, dan hukum yang mengatur hati, namanya ilmu tasawuf. Para raja-raja dulu, para sunan, ketiga hal tersebut dipelajari secara komprehensif, sehingga menimbulkan atau menghasilkan keutuhan jiwa, raga, pikiran, kesempurnaan kafah di dalam berislam. Sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu. Ketika sukma menyatu, meresap, terpati di dalam keheningan semedi, keheningan dalam bertafakur, berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diendapkan di dalam lubuk hati pambukaning warono, semua menjadi tabir ini akan tersingkap. Tabir kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabir kita mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman Rahim, dengan sifat Malik kekuasaannya, Al-Qudus kesuciannya, dan segala sifat-sifat ilahiyah dan rububiyahnya, sehingga kita betul-betul mengetahui dan menyaksikan. Karena di dalam kita bertuhan bukan hanya cukup beriman. Di dalam Islam kita harus taslim. Mengapa taslim? Karena kita menyaksikan, sehingga syarat untuk masuk agama itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bersaksi, menyaksikan
bukan hanya sekedar percaya. Persaksian ini timbul atau bisa digapai dengan keutuhan jiwa, keutuhan pemikiran, sehingga kita ketika dituntut ataupun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bukan hanya paham tekstualnya, kita bukan hanya sekedar paham dalilnya, tetapi kita betul-betul merasakan bahwa memang benar tidak ada Tuhan dengan hati, jiwa, dan seluruh anggota badan, pikiran, dan perasaan kita. Wasiat dari leluhur kita tadi menggambarkan betapa leluhur kita itu betul-betul memperhatikan supaya manusia ini merdeka dari penjajahan apapun, termasuk penjajahan duniawi, penjajahan materi, penjajahan pemikiran-pemikiran, dan penjajahan apapun. Untuk alap-alap Mataram, sengkelat Mataram, pegiat Wali Songo, mungkin ini bisa kita ungkap kembali. Jangan khawatir dan jangan bingung menghadapi zaman edan ini. Bahkan implementasi dari tembang pangkur tadi di dalam kitab Al-Hikam, idfan wujudaka fi ardil khamul fama nabita mimma lam yudfan layatimu nitajuhu, atau idfin wujudaka fi ardil khamul fama nabita mimma lam yudfan layatimu nitajuhu. Benamkanlah dirimu di dalam tanah yang hina tapi menjadi mulia. Kita terbenam di dalam tanah bisa menjadi mulia dengan syarat, kalau besi ditanam akan karatan, kalau kita sebagai plastik ditanam akan merusak. Maka kita menjadi, setelah mengamalkan, menghayati ajaran-ajaran dari leluhur kita, fa'lam annahu la ilaha illallah,